ketika pendapatan teman-teman itu jauh lebih banyak daripada pengeluarannya. Defisit itu keadaan ketika lebih banyak pengeluarannya daripada pendapatannya. Harusnya, ya saya nggak ngomong harusnya, tapi harus kamu surplus setiap bulan. Artinya apa? Pengeluaranmu itu jauh lebih sedikit daripada penerimaan atau pendapatanmu. Supaya apa? Ada sisa uang. Sisa uang ini tujuannya apa? Untuk dua. Satu, untuk tabungan. Tabungan itu apa? Dana darurat untuk hidup beberapa bulan ke depan. Dua, itu untuk investasi. Mengapa investasi ini perlu dilakukan? Karena ada satu hal, musuh dari investasi, yaitu adalah inflasi. Nilai uang lama-kelamaan itu akan selalu mengalami penurunan. Penurunan nilai, bukan jumlahnya. Kalau jumlahnya tambah banyak. Mengapa? Ya karena uang kan dicetak terus tanpa underlying aset tertentu. Sehingga kalau uang dicetak terus lebih banyak sesuai hukum supply and demand, uang itu jadi tidak terlalu berharga. Karena apa? Karena jumlahnya banyak. Sehingga itu menyebabkan inflasi. Nah, teman-teman harus melindungi diri dari inflasi dengan melakukan yang namanya investasi. Yang mana nanti investasinya akan kita bahas lebih detail. Lalu, langkah kedua, teman-teman harus memiliki metode budgeting yang baik dan benar. Ya, ada banyak sekali metode di luar sana. Ada metode 50, 30, 20, ada zero based budgeting, ada metode yang lain-lain. Nah, aturan 50, 30, 20 itu merupakan aturan yang membagi rasio teman-teman spending untuk kebutuhan sehari-hari itu adalah 50% dari gaji yang teman-teman peroleh. 30% untuk keinginan, 20%-nya untuk saving atau investing. Metode ini tidak terlalu oke kalau teman-teman ada di rentang yang masih UMR atau yang teman-teman udah merdeka finansial. Karena apa? 50% pendapatan setiap bulan itu nggak masuk akal untuk orang yang udah di high net worth individual. Karena apa ya? Kalau mereka penghasilannya 10 M lah sebulan. Masa mereka mau 5 M ini untuk kebutuhan sehari-hari, kamu mau makan di mana? Kan nggak mungkin. Sementara kalau kamu masih UMR juga, pakai 50, 30, 20, ini nggak bisa. Misalkan kamu UMR 4 juta. Nggak bisa dengan 4 juta ini biaya hidup itu setengah atau 2 juta untuk kamu spending hari ke hari ya, itu kurang duitnya. Bisa aja kamu spending itu 80% karena kamu masih UMR ya. Sementara zero based budgeting itu merupakan suatu metode di mana teman-teman mengkosongkan semuanya. Ya, yang penting dulu kamu bayar, setelah ada duit sisanya itu harus dikosongkan. Quote on quote ya, dikosongkan ini dialokasikan entah itu untuk rekening tabungan atau untuk investasi. Dan masalah budgeting ini memang agak tricky. Kenapa agak tricky? Karena setiap orang memiliki keadaan finansial yang berbeda-beda. Nanti di YouTube ini ya, kita akan bahas lebih dalam mengenai bagaimana sih teman-teman ini melakukan metode budgeting sesuai dengan skenario, sesuai dengan gaji yang teman-teman peroleh. Selanjutnya ya langkah ketiga, kita nggak mau secara